Kita lanjutkan kabar utama, pemirsa. Kebijakan Presiden Trump yang akan menerapkan tarif impor ke sebuah negara membawa kekhawatiran baru bagi ekonomi Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan penerapan tarif 25% untuk otomotif impor. Kebijakan tarif impor ini akan mulai berlaku pada 2 April 2025 mendatang. Pernyataan lengkap soal tarif rencananya akan diumumkan pada Rabu 2 April 2025. Langkah Trump ini dikhawatirkan berpengaruh pada pergerakan harga emas hingga pelemahan nilai rupiah. Sejumlah pengamat mata uang pun menilai jika Bank Indonesia tidak melakukan intervensi pasar, kemungkinan besar nilai rupiah akan semakin melorot. Kebijakan Trump ini juga diperkirakan berpotensi melemahkan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Adapun pemirsa, penerapan tarif 25% yang mulai berlaku 2 April esok ini adalah untuk impor otomotif. Kebijakan tarif ini bertujuan untuk memperkuat industri manufaktur otomotif Amerika Serikat. Adapun tarif ini tak hanya berlaku untuk mobil yang dirakit di luar Amerika Serikat, tetapi juga untuk suku cadang seperti mesin dan juga transmisi. Kebijakan ini juga beresiko merusak hubungan perdagangan dengan mitra utama seperti Jepang, Korea Selatan, Kanada, Meksiko, dan juga Jerman yang selama ini menjadi pemasok kendaraan terbesar ke Amerika Serikat. Lalu, akankah kebijakan tarif impor Trump juga berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia? Good evening and welcome to this magnificent iftar dinner, very special. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memberlakukan tarif impor baru bagi negara-negara yang mengalami surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Tarif impor ini rencananya diumumkan pada Rabu besok. Lantas, apa efeknya bagi Indonesia jika kebijakan itu diberlakukan oleh Donald Trump dan bagaimana dengan perekonomian Indonesia ke depannya? Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bima Yudhistira, pengamat ekonomi. Selamat malam, Mas Bima. Ini pembahasan kita topiknya cukup berat tapi menarik nih Mas untuk kita ulas bersama. Pertanyaan pertama saya Mas Bima yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebijakan tarif impor ini dan bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan tersebut, Mas? Ya, jadi tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ini kan pada awalnya memang ide dari Donald Trump yang ingin diterapkan pasca kemenangan pemilu Amerika kemarin. Sehingga yang berbeda dari perang dagang atau perang tarif pada periode Trump yang pertama dulu, sekarang ini bahkan negara-negara yang dianggap sebagai sahabat atau mitra dekat Amerika, itu akan mendapatkan kenaikan tarif yang sifatnya adalah resiprokal. Jadi artinya mereka akan melihat negara-negara mana yang tarifnya itu tinggi bagi barang-barang Amerika, sehingga Amerika itu akan membalas dengan tarif yang hampir sama atau bahkan lebih tinggi. Yang disasar memang salah satunya adalah otomotif. Tapi informasi terakhir yang kita terima, pengumuman pada jam 2 pagi WIB ya, waktu Indonesia Barat, itu akan mengenai lebih dari 12.500 item atau barang. Dan akan ada tarif pada 200 negara. Jadi artinya ini bukan hanya sekedar otomotif, tapi juga barang-barang lainnya. Nah permasalahannya kalau Trump itu ingin menargetkan negara-negara yang menyumbang defisit perdagangan dengan Amerika, Indonesia itu masuk nomor 15 sebagai negara yang menyumbang defisit perdagangan dengan Amerika Serikat. Jadi Indonesia jadi salah satu negara yang ditarget. Nah selain itu kalau kita bicara spesifik soal sektor otomotif, per tahunnya itu Indonesia mengekspor 4,6 triliun rupiah. Dan rata-rata sebenarnya kurang lebih sekitar 8 tahun terakhir, itu setiap tahunnya rata-rata ya, itu 11% kenaikan ekspor otomotif Indonesia ke Amerika, termasuk suku cadang otomotifnya. Nah tapi kita tahu juga bahwa suku cadang otomotif itu juga terkait dengan misalnya barang elektronik. Dan nomor 1 ekspor Indonesia ke Amerika itu adalah barang elektronik. Jadi ini saling terhubung.
Kalau otomotifnya kena tarif lebih mahal, artinya kan ini akan menurunkan minat ya dari sektor kendaraan bermotor yang memang diekspor ke Amerika. Dan ini juga artinya akan berpengaruh pada produk-produk turunan lainnya. Mhm. Contohnya adalah tadi elektronik, kemudian karet. Jadi ban karetnya mobil yang kita ekspor ke Amerika itu juga karet alamnya dari Indonesia. Ini Oke. salah satu yang cukup besar untuk diekspor ke Amerika. Oke. Jadi ini dampak bergandanya bisa menurunkan sektor industri otomotif Indonesia Mhm. secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena sektor otomotif itu kan berkaitan dengan ribuan komponen yang kita ekspor ke Jepang, Korea Selatan, bahkan ke China atau Tiongkok, itu nanti dirakit dan diekspor barang jadinya ke Amerika Oke, Serikat. Mas Bima. Jadi ini saling berkaitan ke semua rantai perdagangan, Mhm. sehingga kalau ini berlaku secara total gitu ya, 25% Mhm. semua kendaraan yang dirakit di luar Amerika dikenakan tarif, ini bisa kita lihat akan memicu terjadinya resesi ekonomi secara Mhm. global. Oke. Oke, Mas Bima, lalu menurut Anda apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia ini dalam mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, khususnya bagi negara Indonesia ini sendiri? Ya, tentunya kita harus memperkuat domestic market kita atau pasar otomotif domestik. Kita Oke. memang kurang begitu happy ya Mhm. melihat adanya penurunan penjualan dari kendaraan bermotor dalam beberapa bulan terakhir. Tapi ini harapannya kalau ada dorongan sisi permintaan, daya beli masyarakat itu dipacu oleh pemerintah dengan banyak program, kelas menengah atasnya paling nggak bisa punya pilihan ya, mau Mhm. beli mobil BBM, syukur-syukur dia mau beli mobil listrik ya atau mobil hybrid, dan sudah banyak stimulus soal itu. Tapi sisi lain adalah bagaimana cara mendorong penguatan daya beli dulu nih di dalam Mhm. negeri. Jadi produk otomotif yang sulit untuk menembus pasar Amerika itu bisa lebih banyak terserap di pasar domestik Indonesia. Atau berikutnya kita menargetkan negara-negara di ASEAN. Sebenarnya ini potensinya besar juga nih negara-negara di ASEAN dan juga negara-negara di Timur Tengah. Jadi harus ada alternatif pasar dari suku cadang kendaraan dan juga kendaraan bermotor jadinya. Oke. Selama kita memiliki banyak alternatif pasar, tentunya apa yang terjadi di Amerika kita bisa geser meskipun memang tidak mudah ya. Selanjutnya mungkin bukan hanya otomotif sekali lagi, Mhm. tapi sektor pakaian jadi alas kaki ini juga ditarget oleh kenaikan tarif Amerika. Oke. Jadi bagaimana caranya agar produk-produk impor Mhm. Mhm. di dalam negeri itu bisa dikurangi, jadi eksportir kita bisa beralih untuk penetrasi ke pasar domestik. Baik. Atau alas kaki dan pakaian jadi karena kita melihat ada banyak sekali PHK beberapa bulan terakhir di sektor padat karya, insentif stimulus pemerintah, mau pajak, Oke. mau insentif diskon tarif listrik, itu Mhm. untuk industri padat karya saya kira sekarang sangat mendesak untuk dilakukan. Oke, Mas Bima, selain dari komoditas-komoditas yang tadi terpengaruh tentunya, apakah kebijakan tersebut nantinya juga akan berpengaruh terhadap nilai rupiah? Mengingat eh, saat ini nilai tukar rupiah ke dolar sudah mencapai 16.500, Mas. Bagaimana menurut Anda? Ya tentunya akan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah, karena Oke. kalau melihat dari nilai tukar rupiah, ini kan dipengaruhi salah satunya oleh kinerja dari Mhm. Mhm. neraca perdagangan. Jadi kalau ada penurunan permintaan dari Amerika, sementara Oke. Amerika ini adalah pasar yang porsinya 10,5%. Heeh. Nah, jadi cukup signifikan terhadap total ekspor non migas Indonesia. Sehingga efeknya tentu pada penurunan kinerja ekspor nantinya ke pelemahan nilai tukar. Jadi kalau ada intervensi nilai tukar rupiah bisa dicegah tidak sampai menembus 17.000 karena level psikologis 17.000 per dolar Amerika ini bagi industri dalam negeri yang masih mengimpor bahan baku, bagi masyarakat konsumen yang mengimpor barang elektronik itu cukup berat ya kalau level psikologisnya sudah di atas 17.000. Jadi harus ada aksi nyata dari pemerintah dan Bank Indonesia juga Oke. untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan berbagai Udah. skenario atau stimulus moneter, operasi moneter. Oke. Terlebih cadangan devisa kita juga masih cukup gemuk. Oke, Mas Bima, tadi kita membahas terkait dengan pengaruh eksternal yang terjadi apabila kebijakan tersebut diberlakukan. Tapi bagaimana pengaruh internalnya, dampak internalnya bagi Amerika Serikat itu sendiri terhadap kebijakan ini, Mas? Ya tentu setiap ada kenaikan tarif barang-barang impor,
atas nama proteksi dagang, yang akan menanggung akibat adalah dua, produsen yang ada di Amerika sendiri dan konsumen di Amerika. Jadi ini Goldman Sachs sudah mengirim sinyal ya bahwa probabilitas terjadinya resesi di Amerika itu sekarang naik dari 20% menjadi 35%. Salah satunya karena keyakinan konsumen di Amerika sendiri itu terpengaruh sebenarnya. Jadi kalau banyak jejak pendapat di Amerika, apakah Anda setuju dengan kenaikan tarif? Sebagian menjawab tidak setuju karena yang menanggung adalah konsumen di Amerika. Mereka tetap membeli kendaraan bermotor dari impor dengan biaya yang lebih mahal. Akhirnya daya beli masyarakat di Amerika juga terpengaruh. Jadi ini situasi yang sebenarnya bisa disebut sebagai bunuh diri juga bagi kebijakan ekonomi di Amerika. Jadi ekonominya sudah lesu ditambah kebijakan tarif Trump, ini meningkatkan terjadinya probabilitas resesi Amerika paling tidak dalam 12 bulan ke depan itu meningkat. Kita nangkap Mas Bima. Terima kasih Mas Bima Yudhistira atas waktunya sudah memberikan ulasan dan juga pemaparan terkait dengan kebijakan tersebut. Terima kasih Mas. Selamat melanjutkan aktivitasnya.